Dari hasil Kecelakaan maut bergas tempat. Hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Anabila dengan NIM A01324046 dari kelas MBFB 2024. Saya akan membahas aksiden K3L dengan menggunakan teori domino effect. Sebelum saya membahas tentang aksiden yang saya ambil, saya akan membahas tentang domino effect. Nah, apa sih domino effect tersebut? Menurut Henry dan Novianti, teori domino adalah sebuah teori sebab akibat terjadinya suatu kecelakaan. Menurut teori ini, kecelakaan disebabkan oleh 5 faktor penyebab, antara lain domino lingkungan sosial dan kebiasaan perilaku, domino penyebab dasar dari kesalahan atau kecerobohan, domino kondisi tidak aman, domino kecelakaan, dan domino kerugian. Kemudian menurut Tarwaka, pada dasarnya seluruh teori domino dibagi menjadi dalam 3 fase, yaitu 1. Fase pre-kontak, yang mana pada fase ini mengacu pada suatu kejadian atau kondisi yang mengarah kepada suatu kecelakaan. Yang kedua, ada fase kontak. Di fase ini, individu, mesin, atau fasilitas kerja lainnya yang mengalami kontak dengan bentuk energi yang ada di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, ada fase pasca kontak. Fase ini mengarah pada sebuah kecelakaan atau pemaparan energi, cedera fisik, sakit, produksi menurun, kerusakan pada peralatan, dan atau fasilitas kerja lainnya. Kehilangan reputasi perusahaan hanya merupakan sebagian dampak yang mungkin terjadi selama fase pasca kontak dari teori domino effect. Nah, di sini saya mengambil sebuah aksiden yang terjadi di Kota Batu, yaitu sopir bus pariwisata penyebab tabrakan beruntun. Suatu aksiden supir bus pariwisata penyebab tabrakan beruntun di Kota Batu pada tanggal 8 Januari 2025 pada pukul 7:19 waktu Indonesia Timur yang terjadi di sepanjang Jalan Imam Bonjol sampai Jalan Insinyur Soekarno. Nah, apa sih penyebab terjadinya kecelakaan di Kota Batu? Penyebab terjadinya kecelakaan di Kota Batu adalah karena kapas rem kanan dan kiri serta tromol pada bus telah rusak, sehingga menyebabkan keadaan rem menjadi blong. Nah, rem blong pada bus pariwisata ini menyebabkan bus melaju kencang sampai dengan 2,3 km. Hal ini mengakibatkan tabrakan beruntun dan ditemukannya 7 titik tabrakan yang dialami oleh bus, motor, dan mobil yang ditabraknya, yang dimana memakan korban yaitu 4 orang tewas dan korban yang lainnya luka-luka. Selain itu, ditemukan surat izin angkut yang sudah kadaluarsa dari tanggal 26 April 2020 dan surat uji berkala yang mati pada 15 Desember 2023 dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 311 ayat 3, 4, dan 5, supir bus pariwisata ini mendapatkan hukuman 12 tahun penjara, yakni dalam sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain dan mengakibatkan kerugian material, luka ringan, luka berat, dan meninggal. Setelah saya menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan di Kota Batu, kenapa sih kecelakaan di Kota Batu itu termasuk ke dalam teori domino effect? Karena kecelakaan di Kota Batu disebabkan oleh rem blong pada bus pariwisata yang menyebabkan bus menjadi melaju kencang sampai 2,3 km. Kecelakaan ini itu terjadi di sepanjang Jalan Imam Bonjol sampai Jalan Insinyur Soekarno atau bisa disebut dengan kecelakaan beruntun. Dan di mana kecelakaan ini tuh ditemukan 7 titik tabrakan yang dialami oleh bus, 10 sepeda motor, dan mobil yang ditabraknya, yang memakan korban yaitu 4 orang tewas dan korban yang lainnya luka-luka. Itulah mengapa kecelakaan yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur termasuk ke dalam teori domino effect. Di sini ada 3 video yang saya ambil dari YouTube tentang kecelakaan supir bus pariwisata penyebab tabrakan beruntun di Kota Batu.
Update paling baru dari kasus kecelakaan di Malang yang mengakibatkan 4 orang tewas. Sudah bergabung malam hari ini dengan jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma dari Batu Malang. Nadifa, usai dilakukan olah TKP, apa hasil temuan dari polisi? Bagaimana dengan surat jalan sopir? Apakah dalam waktu dekat PO bus begitu ya juga akan diperiksa? Saudara, memang benar olah tempat kejadian perkara kejadian kecelakaan bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur ini sudah dilakukan Kamis pagi tadi oleh Dirlantas Polda Jawa Timur. Dan ini sudah dilakukan selama 1 jam untuk olah TKP-nya dan hasilnya ternyata di sini sopir bis yang terjadi kecelakaan ini memang sudah mengetahui dan juga merasakan bahwa remnya ini juga sudah tidak berfungsi, sudah blong pada di Jalan Patimura. Di Jalan Patimura di Imam Bonjol, di Jalan Imam Bonjol maksud kami. Nah, di Jalan Imam Bonjol itu sudah merasakan bahwa rem ini sudah tidak berfungsi sehingga karena jalan di Kota Batu ini menurun, jadi bis ini melaju kencang dan tidak terkendali sehingga sampai 2,3 km melaju kencang sampai Jalan Patimura seperti itu. Dan akhirnya menabrak 6 mobil dan juga 10 sepeda motor. Nah, hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan di Dirlantas Polda Jawa Timur ini ditemukan 7 titik tabrakan yang dialami oleh bus pariwisata ini dan juga motor mobil yang ditabraknya seperti itu. Nah, dari olah tempat kejadian perkara ini dari Dirlantas Polda Jawa Timur ini selain olah TKP juga dilakukan ramcek begitu oleh Dishub juga. Nah, setelah ramcek ini dilakukan oleh Dishub, dilakukan pengecekan, akhirnya ditemukan bahwa surat-surat dari bis tersebut antara lain ada surat izin angkutnya, surat izin angkut bus ini ternyata juga sudah kadaluarsa. Bahkan sudah kadaluarsa dari tanggal 26 April 2020. Sedangkan juga ada surat uji berkala atau kirnya juga mati pada 15 Desember 2023. Nah, ini tidak hanya satu bis saja yang terjadi kecelakaan ini, tapi 3 bus lain yang juga membawa rombongan ini juga ternyata surat izinnya juga sudah kadaluarsa seperti itu. Nah, dari adanya temuan-temuan dari olah TKP dan juga ramcek dari Dishub ini, akhirnya Dirlantas Polda Jawa Timur akhirnya akan memeriksa juga sopir bis begitu dan juga PO busnya begitu. Karena memang diketahui temuan-temuan tersebut, PO bus ini perlu dilakukan pemeriksaan mengapa masih dijalankan bisnya seperti itu padahal tanggal ini sudah kadaluarsa seperti itu. Nah, untuk update lebih lanjutnya kita akan tunggu bersama rilis dari Dirlantas Polda Jawa Timur terkait dengan hasil pemeriksaan dari sopir bus dan juga PO bus nantinya. Nah, untungnya di sini ada 160 siswa yang juga mengikuti studi tour ke Batu Jawa Timur ini nantinya akan dijadikan bus pengganti dan juga sudah ada 3 bus pengganti yang datang pada Kamis siang tadi di rest area Kota Batu seperti itu. Nah, memang di sini siswa-siswa juga merasa lega akhirnya bisa pulang ke rumah, ke Bali seperti itu walaupun sempat merasakan shock juga di dalam bus yang terjadi kecelakaan dan juga melihat teman-temannya yang juga terluka. Seperti itu Audrey dan saudara. Ya, ada 2 hal penting. Yang pertama adalah menyelidiki kasus kecelakaannya. Yang kedua adalah memastikan seluruh anak-anak dapat sampai tiba di rumah dengan selamat akibat dari kecelakaan bus pariwisata di Batu, Malang, Jawa Timur. Terima kasih laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV, Nadifa Rahma. Nah, setelah saya membahas suatu aksiden yang terjadi di Kota Batu, saya kemudian menganalisa apa sih yang bisa menyebabkan suatu aksiden itu terjadi di sekitar rumah saya. Yang pertama, jalan masuk ke rumah saya ini dapat menyebabkan suatu aksiden karena jalan yang sangat sempit hanya muat untuk 1 motor saja dan tidak ada lampu penerang ketika malam hari. Pengemudi motor bisa saja jatuh ke area sebelah kiri jalan. Kemudian, pengemudi motor tidak bisa melihat adanya pengemudi dari arah seberang jalan karena arah seberang jalan itu tertutup oleh rumah warga. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya tabrakan. Kemudian, lampu di dalam rumah saya ini juga dapat mengakibatkan aksiden. Kenapa begitu? Karena bisa saja sewaktu-waktu lampu itu jatuh dan mengenai seseorang yang sedang berada di area tersebut.
Jakarta.